Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, insya Allah. Kali ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana kita mendengar, ya, bagian ketiga, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Ya, pada bagian sebelumnya kita telah menceritakan tentang sumber bunyi, perbedaan antara bunyi dengan suara, gitu ya, dan beberapa efek bunyi yang lain. Nah, sekarang kita membahas tentang sifat-sifat bunyi. Nah, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa bunyi itu adalah merupakan gelombang. Maka sifat bunyi secara umum adalah sifat-sifat gelombang pada umumnya. Yang pertama, bunyi memiliki sifat pemantulan atau refleksi. Ya, jadi pada saat sebuah gelombang bunyi mengenai sebuah benda yang cukup keras, maka dia bisa memantul dengan hukum pemantulan. Nanti kalian bisa lihat apa itu hukum pemantulan. Yang kedua, refraksi, ya, refraksi atau dalam tanda kutip pembiasan, ya. Kalau dalam cahaya kita sebutkan sebagai pembiasan, tetapi dalam konteks bunyi kita tidak biasa menyebutkan istilah pembiasan, maka kita sebutkan sebagai refraksi saja. Seperti halnya cahaya, yang kalau cahaya itu berpindah dari satu medium ke medium yang lain, maka dia akan mengalami refraksi. Begitu juga dengan bunyi. Ya, bunyi bisa mengalami refraksi pada saat bunyi melintasi dua medium yang berbeda. Pada saat perpindahan medium dari medium 1 ke medium 2, maka terjadi yang namanya refraksi atau pembelokan. Contohnya adalah pada saat kita mendengar sesuatu dari jarak yang cukup jauh, namun terjadi perbedaan suhu. Nah, udara dengan suhu yang lebih tinggi dengan udara yang suhunya lebih rendah itu memiliki densitas yang berbeda atau massa jenis yang berbeda. Maka bisa kita katakan bahwa udara panas dan udara dingin itu adalah dua jenis medium yang berbeda untuk bunyi merambat. Nah, maka pada saat bunyi melintasi dari daerah dengan udara yang panas menuju daerah dengan udara yang dingin, maka dia akan terjadi pembelokan, ya. Sebut efek refraksi. Kemudian yang berikutnya adalah difraksi, ya. Difraksi itu adalah pelentukan, nah, atau pembelokan karena mengenai sebuah penghalang. Pada saat gelombang bunyi mengenai sebuah penghalang yang tidak terhalang seluruhnya, tapi hanya sebagian, maka dia akan mengalami yang namanya difraksi atau pembelokan pada bagian yang terhalang. Pada saat penghalang itu cukup sempit, maka gelombang bunyi yang dilewatkan itu akan menyebar melalui celah sempit tersebut, ya. Itu kita bisa lihat efek tersebut pada eksperimen ripple tank, ya, atau tangki air. Nah, sifat bunyi berikutnya adalah interferensi, ya. Interferensi bunyi terjadi pada saat ada dua gelombang bunyi yang bertemu, ya, di satu titik atau dalam satu garis, di mana kedua sumber bunyi ini atau dua gelombang bunyi ini memiliki frekuensi yang tidak beda jauh, ya. Pertama, frekuensi tidak beda jauh, terus intensitas bunyi juga tidak terlalu beda jauh. Maka terjadi interferensi yang bisa juga kita sebut sebagai pelayangan, ya. Terkadang pelayangan ini bisa kita dengarkan efeknya pada saat kita menggunakan mic, ya, mikrofon, terus kemudian terjadi feedback. Ya, feedback itu suaranya seperti suara yang tidak nyaman, ya, suaranya melengking begitu. Itu adalah efek dari pelayangan, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, sedangkan salah satu sifat gelombang cahaya yang tidak dimiliki oleh gelombang bunyi adalah polarisasi. Gelombang cahaya bisa mengalami polarisasi, sedangkan gelombang bunyi tidak mengalami polarisasi. Kenapa? Karena gelombang cahaya itu adalah gelombang transversal, sedangkan kalau gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal tidak bisa mengalami polarisasi. Nah, efek bunyi berikutnya adalah efek Doppler. Pada saat kita mengamati sebuah sumber bunyi dengan frekuensi tertentu menuju atau bergerak mendekati kita, maka frekuensi yang kita dengar itu makin tinggi, ya, makin tinggi dibandingkan bunyi yang dipancarkan oleh sumber. Begitu juga pada saat sumber bunyi itu bergerak menjauhi kita, maka frekuensi bunyi yang kita dengar itu lebih rendah dibandingkan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi tersebut. Nah, salah satu contohnya bisa kita dengar pada saat ada ambulan, ya, sedang berbunyi dengan frekuensi tertentu mendekati kita, maka yang kita dengar itu lebih tinggi daripada yang dia pancarkan. Begitu juga pada saat ambulan itu bergerak menjauh, ya, kita akan mendengarkan suara yang semakin rendah frekuensinya. Atau misalkan pada saat kita melihat atau mobil balap gitu, ya, pada saat mendekat,
Nah, kira-kira seperti itu efeknya. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini terkait dengan bunyi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita cukupkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.